Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refdi Wahyu Pratama dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2023. Di sini saya akan memberi informasi sedikit tentang materi yang saya bahas tentang muatan listrik. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu muatan listrik? Kalau itu langsung saja saya bahas untuk materi sekarang, muatan listrik. Sebelum menginjak ke materi kita yaitu muatan listrik, saya akan memberikan sedikit tentang konsep dasar. Yang ke satu yaitu muatan listrik, yang kedua yaitu kuantitasi muatan listrik, yang ketiga yaitu interaksi antara dua benda bermuatan listrik, yang keempat yaitu hukum Coulomb. Muatan listrik. Muatan listrik diketahui ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda dikatakan bermuatan listrik positif apabila benda itu kekurangan elektron, sedangkan benda yang berkelebihan elektron dikatakan listrik negatif. Apabila jumlah muatan listrik positif dan negatif yang dikandungnya sama, benda dapat dikatakan tidak bermuatan. Muatan listrik diberi simbol He dan satuan muatan dalam SI, Coulomb. Apakah teman-teman tahu petir? Petir juga termasuk salah satu contoh dari terjadinya muatan listrik. Selain itu juga ada contoh lain seperti magnet yang dapat menarik benda logam atau besi, penangkal petir saat kita tersetrum, dan lain-lain. Atom. Sekarang kita menginjak ke atom atau mengenal atom. Seperti yang kalian lihat gambar atom di samping, atom terdiri atas dua bagian, yakni proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Sementara itu, kulit atom tersusun atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Pada dasarnya, atom itu bermuatan netral, namun atom akan berubah menjadi positif atau negatif apabila ada perpindahan elektron. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dibanding elektron. Suatu atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektronnya. Kemudian yaitu potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik. V sama dengan K I per R, di mana V sama dengan potensial listrik, I sama dengan muatan sumber, K sama dengan koefisien, dan R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Selanjutnya yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu ke titik lainnya.
Untuk menghitung ELO bisa menggunakan rumus energi potensial di samping, yaitu EP sama dengan K-1 Hi2 per R, di mana EP sama dengan energi potensial muatan uji, K sama dengan koefisien, R sama dengan jarak terhadap sumber muatan, dan Hi1 dan Hi2 sama dengan muatan masing-masing partikel. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus kapasitor di samping, yaitu C sama dengan EA per D, di mana C kapasitas kapasitor, Hi sama dengan muatan antara dua keping, F sama dengan beda potensial antara dua keping, A sama dengan luas penampang keping, dan E sama dengan permitivitas dielektrik bahan. Selanjutnya yaitu medan listrik. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber disebut sebagai muatan uji. Berikut ini merupakan rumus kuat medan listrik, yaitu E sama dengan K Hi per R kuadrat, atau E sama dengan F per Hi, di mana kuat E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya kolom, R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber, dan Hi sama dengan besar muatan sumber, dan Hi sama dengan besar muatan uji. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan kita yang kedua, kuantitas muatan listrik. Dari eksperimen diketahui bahwa muatan yang dikandung suatu benda merupakan kelipatan bulat dari muatan elementer atau yang diberi simbol E. Jadi, muatan listrik yang dikandung benda dapat dinyatakan dengan Hi sama dengan Ne. Dalam hal ini, N merupakan bilangan bulat. Besar muatan elementer atau muatan elektron atau proton adalah E sama dengan 1,60 kali 10 pangkat min 19 C. Nilai ini 1C ekivalen dengan kuantitas muatan yang dibawa oleh 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Untuk bahasan yang ketiga yaitu interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Dua benda yang bermuatan listrik sama keduanya positif atau negatif saling tolak menolak. Akan tetapi apabila kedua benda bermuatan listrik tidak sejenis, maka akan saling tarik menarik. Dan digambar di samping yaitu interaksi dua benda netral. Kemudian yaitu interaksi dua benda bermuatan sejenis negatif positif. Kemudian interaksi dua buah benda bermuatan sejenis positif-positif. Kemudian yaitu interaksi dua benda bermuatan tak sejenis positif-negatif. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu hukum Coulomb. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang hukum Coulomb atau
Siapa penemu hukum Coulomb? Langsung saja saya bahas. Sejarah hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Perancis, yaitu Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Sebelum menemukan hukum interaksi antar muatan listrik, Coulomb sudah melakukan banyak penelitian mulai dari pembuatan kompas, pembuatan timbangan puntir, membuat karya, kelistrikan dan kemagnetan, dan masih banyak lainnya. Beberapa karya Coulomb tentang listrik dan magnet dijadikan dasar penelitian dan penemuan oleh ilmuwan setelahnya, seperti Hans Christian Mary Ampere hingga Henry. Kemudian terjadinya hukum Coulomb. Hukum Coulomb terjadi jika dua muatan listrik terpisah pada jarak tertentu, sehingga muatan-muatan tersebut akan berinteraksi seperti halnya kutub-kutub magnet yang saling didekatkan. Jika muatan sejenis didekatkan, keduanya akan saling tolak-menolak. Dan jika muatan tidak sejenis didekatkan, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Untuk bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Hukum Coulomb. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan Q1 kali Q2 per R2. Kemudian K sama dengan 1 per 4 pi E. Kemudian F sama dengan 1 per 4 pi E H1 H2 per R2, di mana F sama dengan gaya Coulomb, H1 H2 sama dengan muatan benda, R sama dengan jarak kedua muatan, E sama dengan permitivitas listrik dalam ruang hampa, K sama dengan konstanta Coulomb.